Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Weni Kurniati, mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi kelas P4 tahun 2025, bidang studi akidah akhlak di LPTKI Angin Palopo dengan NIM 25028111186, nomor ujian 202610706775. Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Cisarua Kadodampit Kabupaten Sukabumi di kelas 3 mata pelajaran akidah akhlak materi adab terhadap lingkungan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini di sekolah kita yang tercinta di MI Cisarua. Atau kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Senang. Di situ ada emoticon, di situ perasaan kalian seperti apa tuh. Di sini ada emoticon yang sedang marah, sedih, ini boring, ini biasa aja riang, biasa ini senang. Nah, emoticon yang mana? Yang senang, yang ini ya. Jadi perasaan kalian itu sekarang semuanya senang semuanya. Dan sekarang kita akan berdoa bersama. Berdoa ini kita pimpin satu orang ke depan. Ayo Noni. Seluruhnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sebelum ke selanjutnya kita pembacaan juz amma dulu. Pembacaan juz amma kita buka juz ammanya suratnya Ad-Duha. Ya. Ya, siap. Semuanya bersuara. Kita baca dulu surat Ad-Duha. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Oke, selanjutnya kita absen dulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ya, kita absen terlebih dahulu. Noni, Sakila hadir. Fani, Rahmi, Zian, Kartiwa. Oh, tidak ada Kartiwa. Kenapa? Oh iya, Pak. Cynthia, Naupal. Kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Semuanya diharapkan untuk berdiri. Ya, berdiri kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi,
sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dan sekarang Ibu akan bacakan kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Yaitu pertama ada fokus mendengarkan. Jadi saat guru atau teman berbicara, kami mendengarkan dengan baik. Kedua, angkat tangan. Kami mengangkat tangan sebelum berbicara atau bertanya dan menunggu giliran. Oke, pada ingat semuanya, pada pembelajaran minggu lalu kita membahas tentang apa? Adab terhadap tetangga. Nah, kali ini kita akan membahas adab terhadap lingkungan. Ya, adab terhadap lingkungan. Lingkungan itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, hewan, dan tumbuhan, dan benda-benda lain yang tak bernyawa. Itu dinamakan dengan lingkungan. Dan tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi adab-adab yang benar terhadap hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, kelompok peserta didik mampu menganalisis perilaku manusia yang merusak lingkungan melalui studi kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Sekarang siap semuanya? Ice breaking kali ini, lihat ke depan semuanya. Kalian lihat tangan ibu. Kalian lihat tangan ibu dan kalian konsen ke sini. Ini ada jari telunjuk ibu dan kalian semuanya fokus ke sini. Ibu akan putar ke kanan terlebih dahulu. Ke kanan, lihat. Dibalikan ke kiri. Oke, sudah fokus. Setelah itu kalian fokus lagi. Mana dagu? Mana mata? Mana kuping? Siap, tepuk semangat. Semangat. Nah, pertanyaan pemantik. Bayangkan jika Allah tidak menciptakan pohon, tidak menciptakan air, apa yang akan terjadi dengan hewan-hewan dan kita semuanya? Apa Nopal? Sultan? Tidak ada oksigen. Terus siapa lagi yang bisa? Oh, mungkin akan terjadi kematian. Iya, bisa. Sekarang adab terhadap lingkungan. Tadi ini sudah yang di bagian pertama lingkungan itu apa? Yaitu lihat. Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan maupun benda-benda lain yang tak bernyawa. Selanjutnya ada adab terhadap binatang. Nah, di antara adab terhadap binatang itu ya di antaranya adalah kesamaan kita dengan binatang itu adalah memiliki kesamaan. Di antaranya binatang memiliki kebutuhan yang mirip dengan kita manusia seperti butuh makan, butuh minum, dan juga butuh tempat tinggal yang aman dan nyaman. Juga perilaku Islaminya di situ Islam melarang keras menyiksa atau memperlakukan binatang semena-mena. Nah, itu adab terhadap binatang. Jadi kita itu harus menyayangi binatang dan juga harus selalu menyayangi, menjaga dan merawatnya. Ada contoh adab Islaminya di sini. Di antaranya satu, memberi makan, minum, dan merawatnya jika sakit. Yang kedua, melindungi hewan langka. Contohnya seperti hewan apa? Komodo, apalagi? Gajah, jerapah, burung cendrawasih. Dan itu contohnya hewan yang langka. Tidak menjadikan binatang sebagai objek aduan. Dan juga menyembelih binatang harus dengan pisau tajam sesuai syariat Islam. Dan itu adalah adab terhadap binatang dan juga contoh adab-adabnya. Selanjutnya
ada adab terhadap tumbuhan. Nah, ini lihat. Manfaat tumbuhan, tumbuhan menyediakan oksigen melalui metamorfosis yang sangat dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernafas. Penyebab kerusakannya, lihat, keserakahan manusia seperti penebangan liar mengakibatkan bencana alam. Dampak kerusakan lingkungan ini adalah dampak kerusakannya berupa bencana diantaranya. Bencana apa? Tanah longsor, apalagi kebakaran hutan, banjir, kekeringan, juga tanah tandus. Dan selain adab terhadap tumbuhan, ada contoh adabnya. Yang pertama harus apa adab terhadap tumbuhan? Ya, menyiram dan memberi pupuk secara teratur. Selanjutnya melakukan apa? Reboisasi, yaitu penanaman kembali. Lagi menanam pohon bakau untuk mencegahnya abrasi. Terus tidak menebang pohon secara sembarangan. Nah, itu adalah contoh adab terhadap tumbuhan. Sekarang adab terhadap lingkungan. Nah, langkahnya ini menjaga kelestarian alam dan tanaman yang terdapat di sekitar kita. Antara lain, pertama lihat, menjaga tanaman yang terdapat di lingkungan rumah kita dengan cara menyiramnya secara teratur. Jadi harus menjaga tanaman yang ada di lingkungan rumah kita dengan cara yang teratur menyiramnya. Ingat, menjaga tanaman. Kedua, memberinya apa? Pupuk secara tepat agar dapat tumbuh dengan subur. Ketiga, melakukan reboisasi atau penanaman kembali terhadap hutan yang gundul. Keempat, menanami pantai dengan pohon bakau untuk mencegah terjadinya abrasi. Terus lagi kelima, membantu perkembangbiakannya itu dengan cara pencangkokan, okulasi, dan penyemaian bibit unggul. Terus tidak menebang tumbuhan secara sembarangan. Terakhir, menjaga kelangsungan hidup tumbuhan dengan cara menanam kembali tunasnya. Itu adalah adab terhadap lingkungan. Lihat. Sekarang, tadi kalian telah melihat video yang Ibu putarkan. Tadi di video itu kalian melihat video tentang apa? Tentang apa? Ada hewan. Hewannya gimana? Hewannya disiksa. Hewannya disiksa di bagian videonya. Dan sekarang, apakah perlakuan orang itu terhadap hewannya itu sudah baik? Kenapa tidak baik? Karena menyiksanya. Jadi bagaimana perlakuan manusia yang baik terhadap hewan itu? Harus bagaimana perlakuan kita yang baik terhadap hewan itu? Apa? Membebaskannya. Terus lagi apa? Membebaskan supaya bebas. Diberi makan dan minum, yaitu beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita tetap bisa menjaga makhluk hidup seperti binatang. Oke, selanjutnya kalian sudah Ibu tentukan tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya. Dan di situ sudah ada lembar kerja peserta didik yang ini, sudah ada ya. Dan sekarang kalian harus memperhatikan bagaimana cara mengerjakan bagian dari lembar kerja ini. Lihat, dibuka. Lihat di bagian ini. LKPD yang pertama
itu ada nomor 1, ada gambar atau ilustrasi tindakan. Yang ini nomor 1, seorang anak memberikan sisa makanannya kepada kucing liar yang kelaparan. Di bagian ilustrasi ini, kalian harus menentukan ada benar atau ada salah dengan cara memberikan tanda checklist yang sudah Ibu bagikan. Nanti kalian tinggal tempelkan di bagian ada benar atau ada salah. Dan keduanya adalah ada LKPD selanjutnya. Di bagian yang kedua ini ada LKPD 2 tadi kasus. Ini petunjuknya kalian harus baca singkat dulu atau semuanya simak dulu, pahami dulu di bagian bacaannya. Kemudian kalian diskusikan. Diskusikan solusinya bersama teman kelompokmu. Kita lakukan ice breaking kedua ya. Bagian ice breaking kedua. Perhatikan semua ke depan. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara, Marina menari menara. Marina menari di atas. Marina menari di atas. Marina menara, menara menari, Marina menari di atas. Ya, tepuk tangan. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya dan mengerjakan LKPD-nya. Dan Ibu akan memberikan kalian waktu. Ibu akan memberikan waktu 10 menit ya, 10 menit untuk mengerjakan lembar kerja kalian sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan berdiskusi, semuanya duduk di tempatnya sesuai kelompoknya. Tulis alasannya mengapa. Ada ini di checklistkan di bagian itu. Ya. Mana alasannya? Tinggal dituliskan mengapa alasannya kamu mencekliskan ada di bagian yang ini yang benar. Dituliskan alasannya mengapa. Mengapa di bagian ini kalian memberikan tanda checklist sudah dikasih alasan? Sok, selanjutnya mana lagi yang harus dikasih centang di bawah mana? Oke, semuanya waktunya tinggal 5 menit lagi. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk mengerjakannya. Ayo. Dalam satu segini. Ayo. Lakukan dengan baik, waktunya 5 menit lagi. Setelah kalian selesai menyelesaikan tugas kelompoknya, dan kalian sekarang disilakan untuk kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Bagian kelompok pertama silakan maju ke depan, semuanya ke sini ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD 1. LKPD 1. Sok jelaskan eta nomor 1.
Bacakan nomor 1 nak. Seorang anak memberikan sisa makanannya kepada kucing liar yang kelaparan. Adabnya benar. Hayo terus. Alasannya mengapa? Karena kucingnya sudah kelaparan, jadi anak itu memberinya makan. Keempat. Dua orang anak sedang mengadu ayam untuk hiburan. Adabnya salah. Alasannya karena tidak diajarkan dalam Islam. Kelima. Seseorang memetik bunga yang masih kuncup karena suka warnanya, karena tidak adabnya salah. Alasannya karena tidak boleh mencabut tanaman yang belum mencapai proses. Sekian presentasi dari dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, itu penampilan dari kelompok 1. Bagian kelompok 2, yo. Bagian mempresentasikan hasil diskusinya. Bagian di LKPD 2, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bagian LKPD kedua. Sok, bagian nomor 1 baca. Di depan sekolah banyak sampah plastik yang dibuang sembarangan ke sekolah. 1. Hujan air sekolah meluap. Pertanyaannya, apa akibat jika dibiarkan dan apa solusi kelompokmu jika dibiarkan akan banjir atau bencana? Jawabannya apa? Banyak pohon di Bukit Belaka. Desa ditebang secara liar hingga tanahnya menjadi gundul. Pertanyaan, bencana apa yang akan terjadi jika hujan lebat dan bagaimana cara memperbaikinya? Ya, apa jawabannya? Menyebabkan bencana banjir atau longsor. Oke, terima kasih atas semua kerjasamanya dalam mengerjakan kelompok sesuai dengan kelompoknya. Dan sekarang setelah kita mengerjakan semua kerja kelompoknya dengan baik, kita melakukan tepukan hebat. Semuanya bisa? Ya, siap seluruhnya. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat. Yes. 1 kali lagi. Siap semuanya. Hebat, siap seluruhnya. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat. Yes. Bagian kita bahas di LKPD 1 di bagian tabel pertama, yaitu kita lihat dan baca ilustrasinya. Seorang anak memberikan sisa makanannya kepada kucing liar yang kelaparan. Kira-kira apa yang betul atau yang salah checklist di bagian tabel yang benar? Ada benar atau di adab yang salah? Jawabannya berarti ada di bagian adab yang benar. Jadi ilustrasinya seorang anak memberikan sisa makanan kepada kucing liar yang kelaparan. Adabnya benar, alasannya daripada di sini ada dituliskan daripada dibuang, kasihkan saja kepada kucing supaya tidak mubazir, dan itu salah satu alasannya mengapa makanan sisa diberikan kepada kucing yang kelaparan. Apa yang dipelajari hari ini tentang apa tadi? Adab terhadap lingkungan. Ya, adab terhadap lingkungan. Apa hal yang paling kalian sukai pada hari ini? Oh, ada ice breaking yang kalian sukai pada hari ini. Selanjutnya, hal-hal apa yang menurut kalian sulit? Apa? Di bagian mana? Hal apa yang menurut kalian sulit? Di bagian menjawab LKPD. Terus, bagaimana perasaan setelah belajar? Perasaannya bagaimana? Senang. Kita mengevaluasi, kita lakukan ice breaking dulu. Ya, siap. Bagian ice breaking selanjutnya. Siap, konsentrasi ke depan. Seluruhnya. Tepuk pagi.
tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Belum konsen. Kali lagi, harus tepat. Kesini lihatnya, ulangi. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya, oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, sekarang setelah kita melakukan ice breaking, kita melakukan evaluasi perorangan ya. Jadi Ibu akan membagikan lembar evaluasinya kepada kalian, satu orang satu. Ya, ini diisi masing-masing. Tuliskan nama kelas. Dan ini cara pengisiannya, dipilih salah satu yang tepat, yang mana tinggal disilang saja. Ya, ini juga sama, ini nama kelas diisi, penyelesaiannya tadi sama caranya, dipilih salah satu. Ya, dibaca, teliti, ya, dibaca, terus dipilih mana jawaban yang tepat, dipilih. Pada pertemuan kali ini kita telah membahas tentang adab terhadap lingkungan. Ya, terhadap lingkungan. Jadi kita sebagai manusia itu harus saling menjaga antara manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Jadi harus saling menjaga. Di bagian pertemuan kali ini tentang adab binatang dan tumbuhan, kita tadi kesimpulan mengenai hal itu bahwa mengenai binatang, kita itu harus bisa menjaga dan merawat binatang dengan penuh kasih sayang, memberinya makan, minum, dan juga merawatnya dikala sakit. Dan itu kita harus lakukan karena kita sebagai makhluk hidup harus saling menyayangi satu sama lainnya. Dan kepada yang kedua, adab terhadap lingkungan, kita juga harus menyayangi terhadap lingkungan, menyayangi merawatnya dengan cara menyirami tanaman dengan teratur dan juga memberinya pupuk yang sesuai, pupuk yang diberikan untuk tanaman tersebut supaya tanaman itu tumbuh subur dan baik. Bagian kesimpulannya berarti kita tidak boleh mengganggu binatang ataupun menyakitinya. Jadi kita itu harus saling menyayangi terhadap binatang dan juga tumbuhan pun sama. Kita juga tidak boleh memetik tumbuhan sembarangan. Harus bisa menjaga merawat keduanya dengan baik. Dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Ya, bagian sekarang kita bagian doa tutup, yaitu satu orang memimpin baca doa ke depan. Ayo non, ke depan kita baca doa sama-sama. Noni bagian memimpin doanya di sini. Wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzi manu wa amilus solihati wa tawasau bismillahi tawakkaltu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk lagi. Terima kasih. Pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dengan keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.